Shalom semuanya. Saat Anda merasa berkat tak kunjung datang, ingatlah, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dibanding rancangan kita. Tuhan sering bekerja dengan cara yang misterius. Ia mampu memberkati kita melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai pola berkat yang tercatat dalam Alkitab, video ini akan memberitahukan 3 cara luar biasa Tuhan dalam mencurahkan berkat yang seringkali luput dari perhatian kita. Semoga melalui ini, kita semakin menyadari tangan Tuhan yang selalu bekerja meskipun tak kita sadari, sehingga kita tetap kuat dalam setiap tantangan hidup. Mari kita mulai. Yang pertama, Tuhan dapat menggunakan kegagalan untuk memberkati hidup Anda. Noda merah dalam hidup Anda bukanlah cacat. Sebut saja, mungkin pernah selingkuh atau mengambil hutang, pernah mencuri, kecanduan, atau yang lebih halus, seperti punya kebiasaan menunda-nunda, malas, suka bergosip, dan berbagai kesalahan hidup yang menjadi bahan utama iblis mendakwa kita. Ingatlah itu. Bukanlah sebuah kegagalan, melainkan itu adalah tanah subur tempat di mana berkat Tuhan yang terbesar dapat berakar dan bertumbuh. Kok aneh sih? Memang ini seperti berlawanan dengan akal sehat yang kurang lebih berkata, jika salah harus terkena hukuman. Tetapi paradoks kegagalan dapat menjadi saluran berkat ini ternyata mempunyai dasar dalam firman Tuhan, yakni di Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi melalui ayat ini, Tuhan ingin kita membingkai ulang makna kegagalan itu sebagai sebuah alat pendorong bagi pertumbuhan rohani yang bisa menghadirkan berkat besar dari Tuhan. Artinya, kalau kita sekarang lagi hidup susah, yang mungkin akibat dari kesalahan kita sendiri, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, dan situasi yang kita sedang hadapi itu bukanlah jalan buntu, melainkan sebuah jalan menuju kesempurnaan. Sebab firman Tuhan menunjukkan kalau kesempurnaan itu tidak datang dari keadaan yang nyaman. Seperti logam yang kuat, itu tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya, tetapi harus melalui proses penempaan yang keras, yaitu dipanaskan dan dipukul berulang kali. Begitu pula kedewasaan rohani kita dapat terbentuk hanya melalui penempaan yang didapat dari pengalaman hidup yang sulit, di mana secara teknis kesulitan hidup akan menuntun kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih dalam akan arti kita hidup. Kok bisa saya hidup? Kok saya bisa ada di dunia ini? Buat apa hidup kalau isinya hanya penderitaan? Di mana ujungnya kita jadi bergumul dengan berbagai kebenaran mendasar, yakni tentang kebaikan, hikmat, kasih, dan kedaulatan dari Tuhan itu sendiri, yang ternyata adalah sosok di balik kemunculan kita di dunia ini. Dan ketahuilah, sejarah telah mencatat bahwa pergumulan dalam kesulitan akan selalu menjadi tempat bagi Tuhan untuk mengubah hidup seorang manusia dari ulat menjadi kupu-kupu yang sempurna. Artinya, yang dulu adalah manusia yang rapuh bisa dapat mengalami kepenuhan hidup sebagai manusia ilahi, the godly man. Contohnya seperti kisah pergumulan Yakub di tepi sungai Yabok yang dapat kita baca di Kejadian 32 ayat 22-32. Stres dikejar oleh Esau, dihimpit beban masa lalu, yakni sebagai penipu tulen. Takut masa depan mau dibawa kemana. Itulah isi pergumulan Yakub. Meskipun akhirnya menerima cedera di pangkal paha, Yakub akhirnya menerima berkat dari Tuhan. Sampai namanya pun berubah
dari Yakub menjadi Israel. Sekarang bagi Anda yang sedang susah, sedang bergumul, sedang tertekan, ingatlah Tuhan sedang membentuk hidup Anda. Akan tiba saatnya Tuhan akan datang mengasihani Anda, sebab Tuhan selalu mendengar semua seruan Anda. Walaupun selama ini Tuhan memberi Anda roti dan air serba sedikit, namun pengajar Anda itu tidak akan menyembunyikan diri lagi, sehingga mata Anda akan dapat melihat Dia dan telinga Anda akan selalu dapat mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Anda akan menganggap najis patung-patung Anda yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Anda akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru Anda taburkan di ladang Anda. Dan dari hasil tanah itu, Anda akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Jadi pada akhirnya, ingatlah selalu, setiap kegagalan dalam pencobaan dapat menghasilkan perubahan karakter dan rasa ketergantungan hidup pada Tuhan, di mana semuanya itu dapat menghasilkan berkat Tuhan yang melimpah. Haleluya, amin. Yang kedua, Tuhan dapat mengirim berkat lewat orang yang paling tidak Anda sukai. Karena Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberkati kita, maka kadang berkat yang Anda butuhkan bisa datang melalui seseorang yang ingin Anda hindari. Masa iya? Iya, betul. Contohnya, Tuhan dapat memakai Firaun untuk memberkati Musa, di mana Musa mendapat panggilan luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Begitu juga dengan Saul, yang secara tidak langsung dipakai Tuhan untuk memberkati Daud, di mana tanpa ancaman dari Saul, Daud mungkin tidak akan mengalami proses pendewasaan hingga layak menjadi raja. Jadi sekarang, adakah Firaun-Firaun dalam hidup Anda? Atau adakah Saul-Saul yang Anda hindari dalam hidup? Karena jika begitu ceritanya, sadarilah bahwa mereka dapat menjadi saluran Tuhan untuk memberkati Anda. Berarti sulit dong. Saya lebih rela menderita daripada harus berhubungan dengan mereka karena mereka benar-benar jahat. Maka renungkan perintah Yesus dalam Matius 5 ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini adalah ajaran Yesus yang paling menantang, tetapi telah memberikan kita pesan rahasia bahwa Tuhan secara teratur akan menyalurkan berkat melalui orang-orang yang paling sulit kita kasihi. Tuhan Yesus memberikan perintah ini agar kita bisa sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bahwa dengan kemauan kita mengasihi mereka yang sulit dikasihi, kita ikut mengambil peran yang bisa menegaskan bahwa kita adalah keturunan ilahi. Dan ini akan memposisikan diri kita untuk bisa menerima berkat-berkat yang sangat besar sebagai keturunannya. Karena Tuhan sebagai Bapa juga menyediakan sinar matahari dan hujan, yakni dua unsur penting untuk kehidupan dan kesejahteraan bagi setiap orang, terlepas apakah mereka jahat atau tidak. Jadi pandanglah orang-orang yang menjengkelkan dalam hidup Anda lebih sebagai sebuah kesempatan daripada hambatan, yakni kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, diberkati. Dan jika Anda lebih memilih menderita daripada berurusan dengan mereka, ingatlah, mengasihi mereka sejatinya hanyalah sebagai pembuktian identitas Anda bahwa Anda benar-benar anaknya Tuhan.
Haleluya, amin. Yang ketiga, Tuhan memberikan berkat di waktu yang tepat. Jika Anda bingung seperti apa serangan iblis itu, atau apa sih yang menjadi target utamanya untuk menjatuhkan manusia, mari kita lihat contoh sederhana ini. Coba bayangkan mie instan dan ingatlah kebenaran penting ini. Mie instan adalah hasil dari kemajuan teknologi. Bisa dibilang mie instan adalah lambang dari perkembangan peradaban manusia modern. Apa maksudnya? Dulu, untuk membuat mie, orang harus melalui proses yang panjang, menggiling gandum hingga menjadi tepung, lalu mencampurnya dengan bahan lain, memaksanya, dan seterusnya. Proses ini memakan waktu lama. Namun, dengan kemajuan teknologi, segala sesuatu menjadi lebih cepat. Tidak hanya di bidang makanan seperti mie instan, tetapi juga di bidang komunikasi, kesehatan, industri, transportasi, bahkan hiburan. Semua serba praktis, cepat, dan efisien. Lalu apa hubungannya dengan serangan iblis? Kemajuan teknologi ini secara tidak langsung membentuk budaya baru, yakni budaya instan. Banyak orang sekarang ingin segala sesuatunya serba cepat. Menunggu terasa seperti hukuman. Orang ingin sukses dengan cepat, ingin kelepasan instan atas segala masalah, ingin hasil besar tanpa melalui proses panjang. Dan inilah yang ternyata iblis incar. Targetnya adalah menghancurkan kesabaran kita sebagai manusia. Iblis tahu bahwa jika dia bisa membuat kita frustasi dengan menunggu, tidak sabar dalam proses, atau terburu-buru mencari hasil instan, maka kita akan kehilangan pada hal-hal yang benar-benar penting, yakni kesiapan kita menerima berkat yang teramat besar dari Tuhan. Ya, apa yang terasa seperti penundaan atau kok lama sih Tuhan, sebenarnya adalah latihan kesabaran. Tuhan menyimpan berkat dalam laci yang diberi label waktunya yang sempurna dan membukanya saat Anda siap. Lihatlah kebenaran menakjubkan itu mempunyai dasar Alkitabnya yang dapat kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini berbicara tentang kesabaran yang aktif, yakni mengarahkan perhatian kita pada Tuhan, bukan yang pasif, yang kayak pasrah begitu. Jadi, dalam penantian aktif, kita tetap berdoa, tetap membaca firman, dan merenunginya siang dan malam. Tuhan ingin menolong, tetapi Tuhan ingin kita mengembangkan buah kesabaran. Coba bayangkan, bila nanti di surga sana ada satu orang yang tidak sabar, sementara yang lain pada sabar, tentu menjadi lucu. Maka di tengah penderitaan maupun susah, hendaklah kita memperluas pandangan kita untuk dapat melihat jauh ke depan sana, bahwa kesabaranlah yang sedang Tuhan latih. Lalu ingatlah akan kesetiaan Tuhan di masa lalu, di hidup Anda. Perkatakan terus janji-janjinya, karena Roh Kudus akan bergembira. Berdoa tak jemu-jemu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, layaknya seorang anak kepada bapaknya. Jadi menanti-nantikan Tuhan di tengah kesulitan ternyata bukanlah keputusasaan, melainkan saat di mana kekuatan Anda diperbarui, transformasi dalam hidup terjadi, dan Anda bisa menjadi dekat dengan Tuhan. Anda akan seperti burung Raja Wali. Tahukah Anda bahwa burung Raja Wali itu terbang di atas badai, bukannya di tengah badai? Burung Raja Wali sejatinya tidak menghindari badai. Sebaliknya, mereka menggunakan angin kencang dan arus udara dari badai untuk terbang lebih tinggi. Mereka membentangkan sayap lebar mereka dan membiarkan badai mengangkat mereka ke atas awan. Jadi dengan memanfaatkan kekuatan badai, burung Raja Wali dapat terbang jauh di atas awan, di mana kondisinya tenang dan cerah.
membuat mereka dapat menghindari turbulensi dan bahaya yang terkait dengan badai. Demikian, Anda akan diberkati bahkan sebelum mendapat berkat yang besar itu. Anda akan segera dibuat bangkit dari keadaan Anda. Kekuatan baru, berlari tanpa lelah, berjalan tidak capek-capek. Ini semua berbicara tentang pemulihan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan Anda. Ini sangat berbeda dengan apa yang iblis mau. Taruhlah Anda menjadi tidak sabar, gelisah di hati, kekhawatiran bikin tidak bisa tidur, lalu ambil keputusan gegabah, lidah menjadi tidak terkendali. Akibatnya sangat merugikan, bahkan menghancurkan. Ini artinya betul, usaha manusia tanpa dibarengi keberuntungan dari Tuhan di ujung hanya akan bikin habis waktu. Pada akhirnya, menanti-nantikan Tuhan bukan hanya menanti untuk mendapat berkat besar di akhir saja, tetapi tentang transformasi menjadi manusia yang serupa dengan gambaran Yesus. Ya, seperti hadiah yang diletakkan di dalam laci yang hanya dapat diraih hanya melalui kesabaran. Penantian itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kita dan mempersiapkan kita agar pada saatnya kita menerima berkat itu, kita mampu mengelolanya dengan benar, tidak menjadi senjata makan tuan. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, melalui kegagalan, melalui musuh, dan melalui penantian, 3 cara Tuhan memberkati ini secara keseluruhan mengungkapkan kebenaran bahwa Tuhan peduli dan setia dalam memelihara hidup kita sebagai anak-anaknya. Dan ketiganya memiliki benang merah yang sama, yakni mengharuskan kita untuk menyerahkan metode dan pikiran yang kita sukai demi hikmat Tuhan yang lebih tinggi. Masing-masing menentang pikiran kita. Kita lebih suka menyembunyikan kegagalan atau kejatuhan kita daripada belajar darinya. Kita lebih suka menghindari musuh daripada mengasihinya. Kita lebih suka langsung daripada bersabar. Tetapi mengingat peninggian itu datangnya hanya dari Tuhan, maka kita mau tidak mau harus sepenuhnya selaras dengan kehendak Tuhan yang memang berlawanan dengan keinginan kita. Pada akhirnya, video ini membuat kita bisa menerima cara-cara Tuhan dalam memberkati kita. Membuat kita dapat beralih dari kebingungan menuju kejelasan, dari penolakan menuju penerimaan, dan dari frustasi menuju kepuasan saat kita mengalami ukuran penuh berkat yang ingin Tuhan curahkan ke dalam hidup kita melalui cara-cara yang jarang kita sadari ini. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.